Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas terkait dengan metode MCUA yang bisa digunakan untuk penelitian maupun untuk perbaikan mutu pelayanan kesehatan. Namun untuk video kali ini merupakan video pembelajaran untuk mata kuliah manajemen mutu pelayanan kesehatan. Namun sekali lagi, metode MCUA itu juga bisa digunakan untuk salah satu proses penelitian untuk prioritas masalah. Oke. Saya mulai dengan latar belakang terlebih dahulu. Setiap organisasi pasti memiliki masalah dan mungkin masalahnya tidak hanya satu atau dua, dan yang namanya masalah pasti harus diselesaikan. Namun pada kenyataannya terkadang di organisasi sumber daya yang dimilikinya terbatas. Sumber daya ini konteksnya bisa SDM, dana, ataupun sumber daya yang lainnya. Sehingga masalah yang ada perlu diprioritaskan. Definisi MCUA ini merupakan suatu teknik atau suatu cara yang digunakan untuk membantu tim dalam mengambil keputusan atas beberapa pilihan atau alternatif. Jadi ini merupakan suatu teknik untuk mengambil keputusan dari beberapa alternatif, baik itu alternatif masalah maupun juga penyelesaian masalah. Ya, alternatif di sini dapat berupa masalah pada langkah penentuan prioritas ataupun pemecahan masalah. Ya, saya ulangi. Jadi ini penetapan prioritas untuk masalah maupun pemecahan masalah atau solusi. Jadi bisa dua-duanya digunakan. Untuk menyaring alternatif masalah yang sesuai dengan kebutuhan, dibutuhkan suatu batasan atau kriteria. Penggunaan metode MCUA dalam penentuan prioritas masalah dilaksanakan apabila pihak perencana belum terlalu siap dalam penyediaan sumber daya, serta pelaksana program atau kegiatan menginginkan masalah yang diselesaikan adalah masalah yang ada di masyarakat ataupun organisasi. Berikut adalah step analisisnya atau langkah-langkah analisisnya. Jadi kalau di slide sebelumnya tadi saya paparkan terkait definisi dan gambaran umum MCUA, berikut adalah langkah-langkah analisisnya. Jadi yang pertama adalah dengan menentukan kriteria terlebih dahulu, kemudian melakukan pembobotan kriteria, kemudian memberikan skor masing-masing kriteria terhadap masing-masing masalah, kemudian mengalihkan nilai skor dengan bobot. Oke, saya mulai dengan penetapan kriteria. Kriteria merupakan suatu hal yang dianggap sebagai akibat atau pengaruh yang sangat signifikan dan spesifik dari suatu masalah terhadap subjek atau masyarakat atau pasien, sehingga dapat membedakan masalah. Merupakan batasan untuk menyaring alternatif sesuai dengan keputusan. Kriteria yang digunakan bisa antara lain kegawatan masalah, besarnya masalah, dan tren atau kecenderungan. Jadi MCUA ini sedikit berbeda dengan USG atau USG. Kalau di metode USG, kriterianya sudah jelas. Punya urgensi, S-nya seriousness, dan G-nya adalah growth. Namun untuk MCUA itu sendiri sedikit berbeda. Sehingga pada dasarnya peneliti atau yang menggunakan metode ini boleh menggunakan kriteria yang sesuai dengan kesepakatan tim. Jadi Anda boleh menentukan kriteria sendiri asalkan berdasarkan kesepakatan dengan tim. Jadi boleh lebih dari 3, boleh di luar ini, boleh 3 ataupun berapapun. Misalnya di slide ini saya menggunakan atau menuliskan kegawatan masalah, besarnya masalah, dan tren. Nah, Anda juga bisa menambahkan kriteria yang lain, misalnya faktor politis atau faktor kebijakan organisasi. Bisa di sini ditambahkan. Berikutnya, setelah ditetapkan kriteria, maka perlu dilakukan pemberian bobot. Ya, pemberian kisaran bobot terhadap masing-masing kriteria yang ada. Jadi, di setiap kriteria ini tadi, ini diberikan bobotnya. Ya,
kegawatan berapa bobotnya, besarnya masalah berapa, tren berapa bobotnya. Nah, berapa besarnya? Bisa menggunakan range skala 1-5, bisa. Bisa 1-4, bisa. 1-10, bisa. Yang jelas ditentukan berdasarkan kesepakatan tim. Dan juga semakin besar nilai bobotnya, maka semakin besar juga kriterianya, poin terhadap kriterianya. Oke, selanjutnya pemberian skor. Dalam pemberian skor, setiap anggota tim memberikan skor secara subjektif, dan selanjutnya jumlah semua skor dibagi banyaknya jumlah anggota dalam sekelompok. Oke, jadi ini pemberian skor bervariasi ya, bisa 1-4 maupun 1-10 dan seterusnya. Oke, saya bahas yang ini. Jadi misalnya dalam suatu tim ada 4 orang, misalnya untuk memberi kriteria pertama, misalnya ada orang yang memberi skor 5, kemudian ada 3, kemudian orang ketiga memberikan skor 2, orang keempat memberikan skor 2 misalnya, 5, 3, 2, 2. Berarti jumlahnya 12. Berarti kita harus ambil rata-ratanya, 12 dibagi 4 adalah 3. Jadi 3 itu nanti akan masuk ke faktor atau tabel perhitungan. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Oke, bobot dikalikan skor. Masing-masing masalah yang dikalikan dengan bobot untuk tiap-tiap kriteria, kemudian dijumlahkan dengan hasil perkalian tersebut. Masalah dengan jumlah perkalian tertinggi akan dipilih menjadi prioritas masalah yang akan dipecahkan. Nah, tabel MCUA atau matriksnya berupa tabel yang berisi pada baris horizontalnya berisi kriteria dan jumlah total untuk prioritas masalah, sedangkan pada vertikal berisi nilai, bobot, jenis masalah, serta hasil kolom dikalikan bobot. Nanti saya langsung saja ke contohnya. Oke. Misalnya saya menganalisis atau mengidentifikasi bahwa di suatu pelayanan terdapat 3 masalah yang berhasil saya identifikasi. Masalah yang pertama, latar belakang pendidikan rata-rata bukan rekam medis. Kemudian masalah yang kedua, belum adanya tracer. Kemudian masalah ketiga, belum pernah diberikannya pelatihan bagi petugas. Ya, ini terdapat 3 masalah. Dalam memprioritaskan masalah ini, saya melibatkan 4 orang responden. Oke. Kemudian, saya menentukan kriterianya. Saya menggunakan kriteria kegawatan, kemudian besar tren, kemudian besar, dan yang terakhir menggunakan kriteria tren. Kegawatan ini maksudnya adalah semakin gawat suatu masalah kesehatan atau pelayanan, maka nilai bobotnya semakin tinggi. Oke. Kemudian besar atau jumlah, semakin banyak yang menderita akibat karena suatu masalah kesehatan atau suatu masalah pelayanan, maka nilai bobotnya semakin tinggi. Kemudian terkait tren, semakin sering suatu masalah kesehatan muncul atau masalah pelayanan muncul, nilai bobotnya pun semakin tinggi. Nah, pemberian bobot pun ini pun juga harus melibatkan tim. Ya, berarti melibatkan 4 orang tadi atau melibatkan kepala unitnya. Jadi berdasarkan hasil diskusi, saya singkat saja ya, diperoleh bobot bahwa kegawatan adalah 4, besarnya 5, trennya adalah 3. Oke. Kemudian dari masalah 1, dari 4 orang responden tersebut setelah dirata-rata, memberikan skor kegawatannya 5. Artinya sangat gawat. Kemudian memberikan skor untuk besar masalah 1 itu 2. Kemudian untuk tren, 4 responden tersebut setelah dirata-rata memberikan skor 4. Jadi skor ini merupakan hasil dari penjumlahan 4 orang responden tersebut yang juga dibagi 4. Artinya ini rata-rata jawaban
responden, 4 responden tadi. Oke, maka kemudian selanjutnya saya kalikan skor dengan bobotnya. 4 kali 5 ketemulah 20. 5 dikalikan 2 ketemulah 10. 3 dikalikan 4 ketemulah 12. Setelah itu saya jumlahkan semuanya, maka ketemulah angka 42. Dan informasi tambahan lagi, di contoh ini saya menggunakan range skor dan bobot 1 sampai 5. Untuk masalah 2 itu tidak terdapat tracer. Oke. 4 responden setelah dirata-rata tadi, untuk kegawatan memberikan skor 4, untuk besarnya setelah dirata-rata skornya 3, untuk trennya setelah dirata-rata memberikan skor 3. Oke. Maka selanjutnya di sini saya kalikan skor kalikan bobot. 4 dikalikan 4, 16. 3 dikalikan 5, 15. Kemudian 3 dikalikan 3, hasilnya 9. Selanjutnya, ini saya jumlahkan. 16 tambah 15, 31, plus 9, maka 40. Oke, kemudian saya masuk ke masalah ketiga. Untuk masalah ketiga, untuk kriteria kegawatan, responden setelah 4 orang responden setelah dirata-rata memberikan skor 3. Untuk kriteria besar, 4 orang responden setelah dirata-rata memberikan skor 4. Untuk kriteria tren, setelah dirata-rata, 4 orang responden memberikan skor 3. Jadi di sini bisa angkanya bisa bulat, bisa juga berupa koma, karena bisa jadi setelah dirata-rata angkanya muncul koma. Kemudian saya hitung skor kalikan bobotnya. 3 dikalikan 4 ketemulah 12, 4 dikalikan 5 ketemu 20, 3 kali 3, 9. Maka kemudian ini saya jumlahkan. 12 tambah 20, 32. 32 tambah 9, maka 41. Sehingga dari hasil total ini, kita pilih skor yang tertinggi. Oke, dari tabel ini maka terlihat bahwa yang diprioritaskan untuk masalahnya diselesaikan terlebih dahulu itu adalah masalah 1, kemudian masalah 3, dan kemudian terakhir masalah 2. Masalah 1 itu adalah latar belakang pendidikannya, bukan rekam medis. Oke, kurang lebih itu sedikit video pembelajaran terkait dengan MCOA. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.